Halo Kumaha Damang, saatnya Anda menyimak Berita Bandung. Bersama saya Nadira Ali. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 7 orang mengalami luka bakar akibat kebakaran pabrik pengolahan limbah B3 di Kabupaten Bogor. Jasad lansia yang hilang di Sungai Cipelang, Kota Sukabumi, akhirnya ditemukan 7 km dari lokasi awal hanyut. Tabrak median jalan dan truk dari arah berlawanan, sopir dan kernet pick-up tewas di Pantura, Subang. Pabrik pengolahan limbah B3 di Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor terbakar. Akibat kebakaran, 7 karyawan pabrik mengalami luka bakar. Asap hitam pekat membumbung tinggi di langit. Asap ini berasal dari kebakaran pabrik pengolahan limbah B3 yang terletak di Desa Weninggalih, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor pada Kamis siang. Api cepat membesar karena terdapat banyak bahan kimia dan material yang mudah terbakar. Pemadam kebakaran mengerahkan 9 unit mobil. Mereka yang berjibaku dengan api harus ekstra hati-hati karena sering terjadi ledakan di dalam pabrik. Sudah 6 jam damkar berjibaku dengan api, namun api tak kunjung padam. Akibat kebakaran, 7 karyawan pabrik mengalami luka bakar. Korban dibawa ke RSUD Cilengsi agar mendapat pertolongan medis. Pada pukul setengah 10 kejadian ada kebakaran di gedung 2 gitu. Pada akhirnya kami ke lokasi terus menurunkan langsung menurunkan sigap, menurunkan dari dinas terkait yaitu pemadam kebakaran, kemudian mengevakuasi beberapa karyawan yang berada di tempat kejadian kebakaran tersebut. Belum diketahui penyebab kebakaran, saat ini masih dalam penyelidikan pihak terkait. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Seorang lansia yang hilang terbawa arus Sungai Cipelang, Kota Sukabumi akhirnya ditemukan. Korban ditemukan 7 km dari lokasi awal hanyut. Sabtu siang, tim SAR akhirnya menemukan pria lanjut usia yang hanyut di Sungai Cipelang, Kabupaten Pasar Sabtu, Kecamatan Lembur Situ, Kota Sukabumi. Korban ditemukan 7 km dari lokasi pertama kali jatuh, tepatnya di sekitar Gunung Guru, Sungai Cimandiri. Mayat pria 72 tahun itu tersangkut di bebatuan dengan kondisi terluka karena benturan. Namun korban berhasil diidentifikasi oleh keluarga berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Untuk kendala dalam pencarian kali ini, selama 2 hari ini kita di daerah kejadian terjadi hujan, jadi menyebabkan debit air naik. Dan untuk korban mungkin terdapat luka-luka karena benturan-benturan dari bebatuan yang ada di Sungai Cimandiri. Usai teridentifikasi, korban langsung disemayamkan di rumah duka dan dimakamkan di permakaman setempat. 2 hari sebelumnya, korban dilaporkan hanyut di aliran Sungai Cipelang. Saat itu, korban nekat menceburkan diri ke sungai yang beraliran deras. Pencarian selama 2 hari terkendala karena hujan yang menyebabkan aliran sungai kerap meluap. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Puluhan rumah warga dan pondok pesantren di kawasan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat terendam banjir hingga 1 meter. Banjir terjadi karena luapan Sungai Cidadap, tingginya intensitas hujan. Cidadap di Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat meluap hingga merendam permukiman warga. Luapan sungai terjadi usai hujan dengan intensitas tinggi terjadi selama 2 jam pada Sabtu sore lalu. Selain permukiman, luapan sungai juga merendam salah satu pondok pesantren yang ada di dekat bantaran sungai. Para santri akhirnya menyelamatkan harta benda mereka.
Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas setempat mencatat lebih dari 20 bangunan rumah, 1 bangunan sekolah dan pondok pesantren terendam banjir. Ketinggian banjir mencapai 1 meter. Beberapa rumah, kemudian bangunan sekolah, serta fasilitas umum seperti fasilitas ibadah seperti masjid yang terendam juga. Mudah-mudahan 2 atau 3 jam ke depan posisi air sudah surut. Selanjutnya mungkin kami akan bersama-sama dengan masyarakat untuk melaksanakan pembersihan. Banjir mulai berangsur surut pada Sabtu malam. Namun warga masih bersiaga mengingat curah hujan masih tinggi di kawasan hulu seperti Ciwidey. Diketahui wilayah Gunung Halu kerap dilanda banjir karena luapan Sungai Cidadap usai curah hujan tinggi di wilayah hulu. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Ratusan rumah di Kampung Belayan, Desa Eretan Wetan, Indramayu sempat dilanda banjir pasang air laut atau banjirop pada Jumat pagi. Banjir yang terparah dalam beberapa bulan mengganggu aktivitas warga hingga belajar mengajar. Jalan Desa Eretan Wetan, Kecamatan Kandang Haur, Indramayu yang dekat dengan bibir pantai terendam air dari banjirop. Saking parahnya air sampai-sampai masuk ke dalam rumah warga. Warga merasa banjirop ini yang terparah dalam beberapa bulan terakhir. Meski sebagian besar rumah sudah ditinggikan, namun rumah mereka masih terendam banjir kiriman air laut. Baru 2 hari ini kalau parah. Biasanya kalau rob-rob biasa nggak capek masuk ke rumah. Kalau rob-rob biasa sih. Kalau hari ini nggak tahu juga sih. Mungkin apa ya? Ini paling gede nih kayaknya sih. Masuk ke rumah sampai berapa Pak ketinggiannya? Maksudnya? Ketinggian airnya ke rumah? Ketinggian air ya sekitar 30 cm ada kayaknya sih. Berarti semua terendam semua? Iya. Selain merendam ratusan rumah, banjir juga merendam fasilitas umum dan sekolah. Akibatnya pihak sekolah menghentikan proses belajar mengajar dan memulangkan seluruh siswa. Ini masuk. Jam berapa Pak sekitar? Sekitar jam 7:30. Setengah 8. Anak-anak dibubarin lagi? Ya anak-anak terpaksa dibubarkan kan belajarnya nggak bisa kok. Meski terendam banjir, warga masih tetap memilih bertahan di rumahnya untuk menjaga harta benda mereka. Warga berharap agar pemerintah dapat mengatasi masalah banjirop yang seringkali terjadi setiap pasang air laut. Maruli Habibi melaporkan dari Indramayu. 5 santri yang menjadi korban longsor di Kota Sukabumi dirawat di Rumah Sakit Secapa Polri. Belakangan diketahui alasan 9 santri berada di kawasan rawan longsor. Mereka ingin melihat alat berat yang sedang bekerja. Berkaca dari kasus tersebut, kedepannya pemerintah akan membentuk santri siaga bencana. Lima santri yang tertimpa dinding kolam akibat longsor dirawat di Rumah Sakit Secapa Polri Kota Sukabumi. Dari jumlah tersebut, 1 orang sudah diperbolehkan pulang, sedangkan 4 korban masih menjalani perawatan. Pihak rumah sakit saat ini masih observasi luka ke-4 korban yang terdapat di punggung, badan, dan kaki. Bangun dari korban akibat longsor, sekarang sudah mulai berkembang membaik. Tapi kita masih observasi karena ada beberapa variabel untuk beberapa fungsi organ ada yang perlu dievaluasi, terutama di fungsi liver, karena mungkin dari si korban ini kelelahan. PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin datang ke Rumah Sakit Secapa Polri untuk melihat kondisi korban. B sempat berdialog dengan korban maupun keluarga korban. Terungkap jika 9 santri yang berada di lokasi rawan longsor untuk melihat alat berat yang datang ke lokasi longsor usai mengaji. Kedepannya pemerintah dan BPBD Jawa Barat akan membentuk santri siaga bencana. Mereka akan melatih para santri agar siap siaga menghadapi bencana. Pertama, kami kepala BPBD Jawa Barat meminta kepada Pak Kiai Pak Pimpinan untuk membentuk santri siaga bencana, karena seperti ini ada ratusan pesantren di Jawa Barat, 1.000 pesantren, jadi mereka harus membentuk
disiapkan bencana karena kita tahu dari awal akhir November sampai Februari 2025 itu adalah puncak itu ancaman bencana hidrometeorologi. Sementara itu, 4 santri yang meninggal dunia akibat tertimpa dinding kolam langsung dimakamkan di kampung halaman mereka masing-masing. Salah satunya adalah MAR. Almarhumah dimakamkan di TPU dekat rumah duka di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Sukabumi pada Kamis siang. MAR merupakan anak pertama dari 3 bersaudara. Korban dikenal dengan anak pendiam. Keluarga mengetahui MAR meninggal dunia setelah dihubungi oleh pihak pesantren. Cerita awal saya belum dapat kabar, Pak. Dari pihak sekolah belum bertemu, belum ada informasi gitu. Mendengar kabar ada meninggal dunia dari siapa kabarnya? Dari wali kelasnya. Wali kelasnya. Sebelumnya pada Rabu malam, 9 santri dari Yayasan Pondok Pesantren Terpadu Yaspida bermain di area rawan longsor. 4 orang meninggal dunia dan 5 orang terluka akibat longsor susulan. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.